Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya masih semangat belajar di rumah. Ya, apa kabar juga bunda-bunda yang hebat? Semoga bunda-bunda semua juga masih semangat bunda ya, dan semoga bunda juga dalam keadaan sehat. Amin. Ya, baik teman-teman, hari ini kita belajar lagi dengan Bu Erlina, tentunya adalah pembelajaran tematik. Ya, hari ini hari Selasa, tanggal 3 November 2020. Kita belajar matematika, tema 3 subtema 4 yang bertemakan atau yang membahas tentang waktu. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk kita angkat tangannya bersama, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Teman-teman, dalam pembahasan matematika di buku tematik 3C subtema 4, kita akan belajar yang pertama, melakukan konversi satuan waktu dari jam ke menit atau sebaliknya, dari menit ke jam. Yang kedua adalah menyelesaikan operasi hitung yang berkaitan dengan waktu. Yang ketiga, menghitung lama kegiatan dengan menggunakan garis waktu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menuliskan kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Ya, baik. Tony sudah menunggu selama 1 jam, namun hujan belum juga berhenti. Tony hanya bisa memandangi halaman dari jendela. Ia tidak bisa bermain di luar. Sudah berapa menit Tony menunggu? Berapa lama 1 menit itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, ataupun tahun. Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu lainnya. Perhatikan hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik berikut ini. Ya, 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi berulang, 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. Oke, langsung ke contoh ya nak ya. Contoh soal. Perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, 3 jam itu kita rubah dari jam ke menit sama dengan 3 dikali 1 jam berapa menit? 60 menit. Sama dengan berapa? 3 kali 6. Iya, 18. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya jadi 180 menit. Jadi artinya 3 jam itu sama dengan 180 menit. Nomor 2, 2 jam 15 menit. Kita rubah ke dalam menitnya, yang jamnya, yang menitnya tetap. 2 jam itu ditambah 15 menit. 2 jam berapa menit? 2 jam 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit. 2 kali 6 berapa sayang? Oke, pinter, 12. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya jadi 120 menit. 120 menit ditambah 15 menit sama dengan 135 menit. Jadi 2 jam 15 menit sama dengan 135 menit. Contoh soal yang ketiga, sekarang dibalik dari menit ke jam. 195 menit sama dengan 180 menit ditambah 15 menit. Kenapa jadi 180 menit? Biar kita memudahkan dalam membagi 60-nya. Karena kan 1 jam itu 60 menit atau 60 menit itu 1 jam. Jadi kalau 180
biar hasilnya genap atau hasilnya pas ya ketika dibagi 60. Ya, 180 itu sama artinya dengan 3 kali 60 menit. Atau 180 dibagi 60 sama dengan 3. Jadi 3 kali 60 menit, 180 menit tambah 15 menit. Ya, dapat ya sayangnya. Jadi 3 dikali 1 jam, 60 menit itu 1 jam ya nak ya. Jadi dikalikan, 3 dikali 1 jam tambah 15 menit. Sama dengan 3 jam 15 menit. Iya, 3 kali 1 3 jam 15 menit. Ya, lanjut contoh soal berikutnya. Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat atau mengeras. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar coklatnya jadi? Oke, penyelesaiannya. Total waktu berarti jumlah waktu membuat adonan dan mencetak coklat serta pendinginan. Jadi dijumlahkan semua waktunya. Jumlahkan bilangan menit, kemudian jumlahkan bilangan jam. Jadi masing-masing satuan waktunya dijumlahkan. Jam dijumlahkan jam, menit dijumlahkan menit. Oke, 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit. Hasilnya adalah 1 jam tambah 1 jam 2 jam. 20 menit tambah 45 menit sama dengan 65 menit. Jadi hasilnya 2 jam 65 menit. Oke, sekarang karena menitnya di atas angka 60, berarti kita bisa rubah menjadi jam menitnya. Ya, jadi 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 60 menit itu 1 jam. Sekarang kita rubah. Kita pisahkan dulu nih angka 65-nya. 65 menit itu artinya 60 menit ditambah 5 menit sama dengan 2 jam ditambah 60 menitnya dirubah ke jam. Berapa jam? 1. Jadi 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit. 2 tambah 1 berapa sayang? 3. Berarti 3 jam 5 menit. Ya, pinter yang tadi jawab bareng sama Bu Guru. Hebat. Contoh soal berikutnya. Tentukan hasil pengurangan satuan waktu berikut ini. Nomor 1. 2 jam 50 menit dikurangi 1 jam 35 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Nomor 2. 4 jam 20 menit dikurangi 2 jam 40 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Oke, penyelesaiannya nomor 1. 2 jam 50 menit itu 2 jam 50 menit dikurangi 2 jam 35 menit. Ya, dikurang sayang ya. Jadi hasilnya 1 jam 15 menit. Dari mana 1 jam 15 menit? Kita kurangkan dulu menitnya. 50 menit dikurang 35 menit. Berapa? Yuk, saya jadi 0 dikurang 5 nggak bisa dipinjam ke sebelahnya angka 5. Angka 5-nya bisa dipinjam karena dia lebih besar angkanya yang atas. Jadi 10 dikurang 5 hasilnya 5. Nah, yang 50 berubah jadi 4. 4 dikurang 3, 1. Yang jamnya tetap 2 dikurang 1, 1. Ya, jadi kalau menitnya masih besar dia bisa dipinjam. Itu yang nomor 1. Jadi hasilnya 1 jam 15 menit. Jadi 2 jam 50 menit dikurangi 1 jam 35 menit sama dengan 1 jam 15 menit. Oke, penyelesaian nomor 2. 4 jam 20 menit dikurangi 2 jam 40 menit. Oke, sama dengan ini caranya berbeda. Ya nak ya. 0 dikurang 0 kan tetap 0 ya. 2 dikurang 4 tidak bisa kita meminjam di angka 4. Bisa, cuma nanti dia posisinya jadi 60. Oke, kita lihat dulu. Ya,
Jadi seperti ini ya. Jadi nanti 20 menitnya berubah jadi 80. Kenapa berubah jadi 80? Karena kita pinjam satu angka di angka jam. Jadi 4 jam itu dikurangi 1 jam buat nambahin 20 menit. 1 jam itu nilainya 60 menit. Jadi ditambahkan 60 menit ditambah 20 sama dengan 80 menit. Supaya bisa mengurangi 40 menit yang bawah. Supaya angkanya lebih besar dari yang angka bawah. Ya, jadi 20 menitnya berubah jadi 80. 80-nya dari mana? Dari 60 tambah 20. 20-nya dari menitnya, 60-nya itu dari kita minjem angka 1 jam. Ya, di angka 4 itu ya. Salah paham ya, Nak ya? Nah, jadi hasilnya 80 menit dikurangi 40 menit sama dengan 40 menit ya, karena sudah bisa dikurangin karena angkanya sudah lebih besar di atasnya. Ya, nah yang jamnya jadi 4-nya karena dipinjam oleh 20 menit tadi jadi 3 jam. Angka 4-nya berubah jadi 3. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1 jam. Ya, jadi 4 jam 20 menit dikurangi 2 jam 40 menit sama dengan 1 jam 40 menit. Oke, teman-teman. Ya, contoh soal yang berikutnya adalah nomor 1, tentukan waktu yang tepat. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara langsung mengurangkan atau menjumlahkan, atau dengan cara yang berada di halaman 114 buku paket 3C. Ya, itu kita bisa hitung dengan cara garis waktu. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat buku tematik 3C-nya halaman 114 ya. Jadi menghitung lamanya waktu. Nomor 1 contohnya 3 jam setelah pukul 6.30 adalah pukul. Dan nomor 2 jam sebelum pukul 7.45 adalah pukul berapa ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya mau pakai garis waktu, ada contohnya di halaman 114 ya. Ini Bu Guru berikan contoh yang lainnya, cara pengerjaan yang lainnya. Jadi 6.30 ya, kalau setelah itu, kalau ada kata-kata setelah berarti dijumlahkan. 3 jam setelah pukul 6.30 adalah pukul. Nah, karena 3 jam berarti dia posisinya adanya di angka jam ya, bukan di bawah 0. Kalau di bawah 0 nanti dia nilainya puluhan, berarti dia 3 jam ya. Di atas kan 6 jam. 06.30 ditambah 3 sama dengan ya 3 jam setelah, maksudnya tambah 3 itu 3 jam setelah. Jadi 0-nya turun seperti biasa, 6 tambah 3 9, 30-nya turun seperti biasa karena tidak ada angka yang menjumlahkannya. Jadi 3 jam setelah pukul 6.30 adalah pukul 9.30 ya. Nanti bisa dipakai garis waktu nih teman-teman yang ada di halaman 114. Jadi setiap garis waktunya itu setiap garis panjang bernilai 5 menit, 5 menit, tinggal diikuti aja ya. Kalau cara ini masih bingung, boleh pakai garis waktu yang ada di halaman 114. Nah, contoh nomor 2-nya 7.45. Oke, karena dia adalah sebelum, jadi dikurang. Jadi angka 2 itu adalah 2 jam sebelum. Tadi Bu Guru bilang kalau setelah itu adalah dijumlahkan atau ditambah. Kalau ada kata-kata sebelum dikurang atau mundur. Kalau dia setelah maju, kalau sebelum mundur. Iya, hasilnya langsung ya, Nak ya. 45-nya langsung karena tidak ada angka yang buat menguranginya. Nah, 7 dikurang 2, 5. 0-nya turun. Jadi hasilnya 5.45. Jadi 2 jam sebelum pukul 7.45 adalah 05.45 atau jam 5.45 menit.
Ya, baik teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini pembahasan dari Bu Guru teman-teman bisa pahami dengan baik. Kalau memang belum paham, nanti bisa bertanya dengan Bu Guru atau bisa dibaca-baca bukunya. Ingat, untuk mengetahui cara lain bisa memakai yang tadi ya, yang pembahasan terakhir, bisa memakai garis waktu yang ada di halaman 114. Ya, selanjutnya silahkan teman-teman kerjakan nih latihannya sayang, biar tambah mengerti atau tambah paham. Ya, silakan dikerjakan halaman 98, maaf, 98 nomor 3 yang bagian A-nya saja. Lalu masih di halaman 98 nomor 4, A-nya saja juga. Yang halaman 108, nomor 2 bagian yang A sama. Ya, masih halaman 108 nomor 3 bagian A juga. Dan halaman 100 ya, halaman 116 nomor 3 bagian B saja. Ya. Oke. Silakan dikerjakan dengan teliti, dengan hati-hati, tidak terburu-buru, ditandai nomor-nomornya biar tidak salah mengerjakan ya. Ingat bagian A-nya saja, kecuali halaman 116 bagian B. Oke. Semangat teman-teman, silahkan bekerjakan tugasnya di buku PJJ atau buku tugas. Silahkan difoto setelah itu ya. Dikirimkan via Japri ke Bu Guru. Oke, karena pembahasan kita selesai hari ini. Ya, baik, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.